Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Tidak Ada Yang Mustahil, bersama dengan saya, Fani Paendong. Injil Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil," kata Maria. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sekali lagi dikatakan di sini, "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Kekasih-kekasih Tuhan, Maria mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, dan Maria menghidupi kasih karunia dari Tuhan. Maria tahu meresponi kasih karunia dari Tuhan dengan hidup taat. Setiap kita sudah mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Terbukti saat ini saya dan saudara, kita semua masih bisa hidup dan masih bisa beraktivitas. Namun, tapi sedikit orang yang mau menghidupi kasih karunia dari Tuhan. Doa saya biarlah setiap kita bukan hanya sudah hidup karena kasih karunia dari Tuhan, tapi kita juga mau menghidupi kasih karunia dari Tuhan. Mari bersama-sama lewat pembacaan firman Tuhan hari ini kita belajar dari Maria. Orang-orang percaya yang menghidupi kasih karunia dari Tuhan, maka orang-orang tersebut mampu berkata seperti perkataan Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku sesuai seperti apa yang Tuhan mau katakan dalam hidup kita."
Ketika kita menghidupi kasih karunia dari Tuhan, maka kita akan melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya. Tetaplah percaya, tetaplah taat, tetaplah menghidupi kasih karunia daripada Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua sepanjang hari ini. Amin.